Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Kevinson, kelas TIB 2A, NIM 2512038. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan secara langsung hasil perancangan dan implementasi implementasi basis data dari mini project yang berjudul Mini Project Sistem Basis Data Showroom Mobil. Oke, mini project ini bertujuan untuk merancang skema basis data rasional yang efisien dalam menangani operasional showroom, khususnya terkait pengelolaan data pelanggan, pegawai stok merek, tipe kendaraan, serta pencatatan transaksi penjualan mobil baru. Oke, batasan kasus. Pertama, sistem hanya mencakup proses penjualan mobil baru, tidak termasuk mobil bekas. Dua, database diimplementasikan menggunakan MySQL versi 8.0 atau lebih tinggi. 3. Sistem tidak mencakup modul keuangan dan atau akuntansi secara menyeluruh. 4. Data yang digunakan bersifat simulasi untuk keperluan akademis. 5. Tidak mencakup antarmuka pengguna UI atau UI berbasis web atau desktop. Baik, mari kita masuk ke pembahasan rancangan logika awal sistem, yaitu ERD. Oke, yang pertama ada tabel pelanggan yang menyimpan data identitas pembeli. Terus, kedua ada tabel merek yang menyimpan produsen kendaraan dan negara asalnya. Terus, tabel ketiga ada tabel mobil yang menyimpan spesifikasi unit mobil baru yang dipasarkan beserta stok dan harganya. Terus di tabel keempat ada tabel pegawai yang menyimpan data staf penjualan atau sales. Terus di tabel kelima ada tabel transaksi yang berfungsi sebagai header atau kepala dari nota penjualan untuk mencatat tanggal dan siapa pelanggan serta pegawai yang terlibat. Dan yang terakhir tabel ke-6 yaitu tabel detail transaksi yang menyimpan baris detail barang atau unit mobil apa saja yang dibeli dalam satu nomor transaksi. Oke, untuk alur logikanya adalah pelanggan datang dan dilayani oleh pegawai yang kemudian menghasilkan data transaksi, karena satu transaksi bisa memuat unit mobil yang berbeda, maka diturunkan menjadi tabel detail transaksi yang menghubungkan langsung ke latar fisik kendaraan di tabel mobil. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai aturan relasi dan kardinalitas serta penerapan kunci primary key dan foreign key demi menjaga integritas data kita. Oke, pertama ada relasi melakukan. Untuk tabel asalnya yaitu tabel pelanggan, terus tujuannya yaitu ke tabel transaksi. Untuk kardinalitasnya dia one to many. Untuk keterangannya, satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Terus di sini ada relasi menangani, yang dari tabel pegawai ke tabel transaksi. Untuk kardinalitasnya juga one to many. Untuk keterangannya, satu pegawai dapat menangani banyak transaksi. Untuk relasi memiliki, tabel transaksi ke tabel detail transaksi juga one to many. Suatu transaksi dapat memiliki banyak detail item. Relasi termasuk mempunyai tabel asalnya yaitu tabel mobil. Dengan tabel tujuannya ke tabel detail transaksi juga. Dengan kardinalitas one to many. Terus untuk keterangannya, satu mobil dapat muncul di banyak detail transaksi. Terus ke relasi diproduksi oleh.
Untuk tabel asalnya yaitu tabel merek. Terus tujuannya ke tabel mobil. Untuk kardinalitasnya one to many juga. Untuk keterangannya, satu merek dapat memiliki banyak tipe mobil. Oke, sekarang kita masuk ke penentuan primary key dan foreign key. Untuk tabel pertama, di sini ada tabel pelanggan dan primary key ID pelanggan. Terus di sini yang kedua ada tabel merek dengan primary key ID merek. Terus di sini ada tabel pegawai dengan dengan primary key ID pegawai. Terus di sini ada tabel mobil dengan primary key-nya ID mobil, foreign key-nya ID merek, dan referensinya tabel merek atau ID merek. Terus di sini ada tabel transaksi dengan primary key ID transaksi. Untuk foreign key-nya di dalamnya ada ID pelanggan dan ID pegawai. Untuk referensinya tabel pelanggan, ID pelanggan, tabel pegawai, ID pegawai. Terus ada tabel detail transaksi. Untuk primary key-nya ada ID detail. Untuk foreign key-nya di dalamnya ada ID transaksi dan ID mobil. Untuk referensinya tabel transaksi yaitu ID transaksi, tabel mobil di ID mobil. Oke, sekarang mari kita praktikan di exam dengan memakai MySQL. Pertama kita nyalain dulu APC-nya, terus MySQL-nya juga kita nyalain. Bentar. Oke, sekarang kita masuk ke cell. Nah, di sini kita ketik dulu MySQL root agar masuk ke dalam MySQL-nya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam MySQL. Sekarang kita akan membuat database dengan perintah ddl. Oke, sekarang kita ketik create database. Showroom mobil. Kita enter. Maaf, kita kurang titik komanya. Enter. Nah, kalau begini dia berhasil. Oke, sekarang kita ketik show database untuk melihat database apa saja yang ada di sini. Oh, maaf, kurang S-nya. Oke, di sini kita sudah membuat database tersebut. Nih, showroom mobil. Oke, sekarang kita akan memakai database tersebut dengan perintah use showroom mobil. Oke, berhasil. Kita sudah memakai database tersebut. Oke, sekarang kita akan membuat tabel-tabelnya. Yang pertama, kita akan membuat tabel merek. Kita ketik create tabel strip merek. Terus kita kurung, enter. Nah, di sini kita masukkan ID underscore merek int integer auto terus underscore increment
primary key, koma. Oke, untuk ID merek INT Auto Instrument Primary Key ini, yaitu di kolom ini dia akan menghasilkan bilangan bulat secara otomatis. Terus kita enter untuk membuat yang lainnya lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuat nama merek. Merek dengan perintah varchar. Oke, untuk varchar ini dia adalah tipe data teks atau variabel yang memiliki batasan. Misalnya seperti ini, varchar 50, berarti dia hanya memiliki batasan 50 huruf. Oke, kita enter. Terus kita akan membuat negara asalnya. Asal. Di sini kita bisa ketik koma, kita langsung enter. Lalu di sini kita tutup kurung, titik, koma, enter. Oke, di sini kita berhasil membuat tabel merek. Sekarang selanjutnya kita akan membuat tabel pelanggan. Kita akan buat ulang. Mana ini? Oke, tadi salah, kita akan buat ulang. Oke, sekarang kita create tabel pelanggan. Terus untuk ID pelanggannya juga INT Auto Instrument Primary Key agar dia mengeluarkan bilangan bulat dengan secara otomatis. Terus untuk nama pelanggannya kita kasih batasnya 100. Terus kita juga kasih nomor HP. Nomor HP 15. Terus untuk terus kita akan masukkan juga alamat. Kurung titik koma, enter. Oke, kita sudah selesai membuat tabel pelanggan. Oke, sekarang aku akan membuat tabel pegawai. Ini kita masukkan ulang. Nah, oke. Ternyata tadi kita ada koma di sini. Oke, sekarang kita akan membuat tabel mobil. Yaitu ada di sini ada ID NT Auto Instrument juga. Kita buat, kita create dulu tabel mobil. Oke, sekarang kita akan membuat tabel mobil.
kita tulis di create table mobil, enter, kita buat ID mobil, Oke, kita sudah di sini. Oke, kita enter. Terus, oke, sekarang kita ketik ID merek INT. Oke, kenapa kita di sini mengetik ID merek integer? Karena untuk di tabel mobil ini kita harus mempunyai foreign key ID merek agar bisa saling berhubung. Oke, sekarang kita enter. Di sini kita buat tipe merek. Tipe mobil maksudnya. Dengan menggunakan varchar, kita enter. Terus, oke, di sini kita akan membuat tahun keluarannya. Oke, tadi kita salah memasukkan perintah dasarnya. Seharusnya kita memakai integer, bukan varchar. Kita ini, oke, enter. Terus kita buat di sini stock. Stock integer juga, koma. Terus di sini kita akan membuat harga. Desimal. Kita pakai desimal. Terus di sini kita tulis 15,2. Oke, di sini kita menggunakan tipe data desimal yang merupakan menyimpan bilangan angka desimal dengan tingkat yang sangat presisi yang biasanya digunakan untuk mata uang atau untuk nilai keuangan. Nah, di sini kita memakai 15 dan 2 yang artinya untuk 15 ini yaitu 15 angka di depan dan 2 yang 2 ini adalah 2 angka di belakang. Oke. Kita lanjut. Koma, enter. Oke, sekarang kita akan membuat foreign key dan reference. Di sini kita ketik foreign key. Foreign key. Terus di sini kita tulis ID merek. Reference, label merek. Terus di sini ID merek. Oke, di sini saya akan jelasin kenapa kita menggunakan tipe data foreign key dan reference. Karena kunci tamu untuk menghubungkan tabel tersebut dengan tabel induk demi menjaga referensial integrity. Oke, itu.
enter, terus tutup kurung, titik, koma. Oke, berhasil. Oke, untuk tabel selanjutnya, kita akan membuat tabel transaksi. Ini kita buat enter, kita tulis di sini transaksi. Oh iya, tadi saya juga lupa menjelaskan primary key ini. Apa sih itu primary key? Primary key ini kayak mendalamkan kolom tersebut sebagai kunci utama yang unik untuk membedakan satu baris dengan baris lainnya. Oke, di sini kita akan membuat tanggal transaksi. Transaksi integer not null. Oke, untuk not null ini tadi saya lupa juga memberitahunya. Untuk not null ini dia harus diisi. Dia tidak bisa kalau tidak diisi saat akan isi data dari tabel tersebut. Oke, enter. Oke, di sini kita akan membuat ID pelanggan sebagai foreign key-nya. Pelanggan integer, koma, dan di sini kita juga masukkan ID pegawai sebagai foreign key keduanya. Integer. Oke, sekarang kita akan masukkan seperti tadi foreign key reference-nya seperti ini. Oke, seperti ini. Terus kita koma enter. Terus kita buat juga untuk pegawai. Oke, pegawai sudah. Kita enter. Terus tutup kurung, titik, koma. Lalu kita enter. Oke, kita sudah selesai membuat tabel transaksi. Oke, sekarang kita akan membuat tabel detail transaksi. Oke, untuk pertama kita akan membuat ID detailnya. Oke, kita klik dulu, enter. Pertama kita tulis di sini ID detail. Di sini kita masukkan ID transaksi. ID transaksi, enter. Oke, di sini kita masukkan ID mobil. Masukkan di sini ID mobil. Terus kita di sini buat kolom jumlah beli, integer, dan not null. Oke, koma, enter. Oke, di sini aku akan membuat kolom harga jual. Oke, kita ketik harga jual desimal, terus 15,2 not null. Lalu koma, enter. Terus kita di sini buat foreign key-nya lagi. Koma, enter. Terus di sini kita masukkan di mobil. Mobil. Ini tabel mobil. Sini ID mobil. Titik koma. Bentar. Berhasil.
Tadi ada kesalahan sedikit tadi di atas karena saya tidak memberi di sini underscore, jadi dia menjadi salah. Oke, sekarang sudah saya perbaiki. Oke, di sini kita berhasil membuat terakhir yaitu table detail transaksi. Oke, semua table kita sudah buat. Untuk melihat table tersebut, kita ketik di sini show table tables terus titik koma untuk melihat seluruh table yang tadi kita buat. Oke, ini daftar daftar table yang tadi kita buat. Ada daftar detail transaksi, table merek, table mobil, table pegawai, table pelanggan, table transaksi. Terdapat 6 kolom di sini. 6 table bisa dibilang. Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan DML atau bisa dibilang Data Manipulation Language. DML ini biasanya digunakan untuk memanipulasi data yang ada di dalam tabel yang sudah kita buat. Jadi kita akan memasukkan data-data ke dalam tabel-tabel yang tadi kita buat. Oke, untuk pertama kita akan memasukkan data tabel merek dengan tipe data insert into yang fungsinya untuk memasukkan baris data baru ke dalam tabel. Sedangkan value untuk mengurutkan data-data tersebut bisa secara satu kelompok maupun secara banyak kelompok atau kolom. Terus jika kolom itu ada yang bersifat auto insertion, nilainya bi nilainya biasanya akan dilewatkan atau diisi nol atau default. Gimana ya? Bukan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke implementasi DML. Uh, Oke, sekarang kita masuk ke implementasi DML atau bisa disebut juga Data Manipulation Language. DML ini biasanya digunakan untuk memanipulasi data yang ada di dalam tabel yang sudah kita buat. Jadi kita akan mengisi data-data tersebut ke setiap tabel-tabel seperti tabel merek, tabel pelanggan, atau yang tabel-tabel yang sudah kita buat. Oke, pertama kita akan memasukkan tabel merek dengan tipe di sini ada tipe data insert into dan value yang fungsinya itu untuk memasukkan baris data baru ke dalam tabel. Terus untuk urutan poin di dalam kurung value harus urut harus sama persis dengan urutan kolom pada tabel tersebut. Karena tadi saya memakai INT auto insertion, maka kita tidak perlu memakai ID merek ini karena dia akan mengeluarkan ID merek secara otomatis karena kita sudah membuat auto insertion tadi. Kenapa di sini saya memakai ini? Karena jika kalian terjadi adanya kesalahan saat mengisi data-data tersebut, eh, dia akan berlanjut. Misalnya kalian menghapus isi data tabel tersebut dan melakukannya ulang, dia tidak akan mulai dari 1 sampai 10. Dia akan berubah mulai dari 11 sampai 10 dan jika dihapus lagi dia akan berlanjut lagi di sini menjadi angka berikutnya. Oke, kita masukkan
Oke, sekarang kita sudah memasukkan data tabel merek tersebut. Oke, untuk cara melihatnya kita pakai perintah select terus bintang from merek titik koma. Oke, ini adalah isi dari tabel merek tersebut. Sekarang kita akan membuat insert table pelanggan. Sama seperti yang tadi, di sini kita ada 11 kolom, 11 data. Oke, kita enter. Oke, kita lihat lagi. Table pelanggan. Enter. Oke, ini isi dari table pelanggan. Terus kita masukkan lagi table selanjutnya yaitu table pegawai yang memiliki 10 data. Oke, kita masukkan paste anyway. Oke, kita sudah masukkan, kita cek isinya. Oke, berhasil. Ini isi dari tabel pegawai. Oke, sekarang kita masukkan lagi di sini tabel mobil memiliki 13 data mobil. Oke, kita terus kita tabel mobil, kita lihat. Oke, ini isi dalam tabel mobil. Selanjutnya kita masukkan di sini tabel transaksi. Kita salin, memasukkan. Oke, di sini tabel transaksinya kita lihat isi dalam tabel transaksi tersebut. Transaksi. Oke, terdapat 21 data di tabel transaksi tersebut. Ini isi tabel transaksi. Dan terakhir kita akan memasukkan detail transaksi. Oke, selesai kita memasukkan isi dari tabel data transaksi yang memiliki 21 data. Sekarang kita cek isi datanya. Isi tabelnya. Oke, untuk isi tabel detail transaksi tersebut sudah berhasil. Terdapat 21 detail transaksi. Oke, semua tabel sudah kita insert atau kita isi semua datanya. Sekarang kita akan melakukan perintah dari contoh dari update dan delete. Oke, di sini bisa dilihat seperti misalnya transaksi nomor 21 ini dibatalkan oleh pelanggan. Kita harus menghapus detailnya dulu, baru menghapus transaksinya. Oke, kita ketik di sini delete from table detail transaksi where ID detail 21.
Di sini kita enter. Oke, berhasil kita menghapus tabel detail di ID detail 21. Oke, sekarang kita hapus di tabel transaksi. Oke, ID transaksi. Oke, kita enter. Oke, berhasil. Oke, sekarang kita cek. Ini kita cek. Oke, untuk ID di tabel transaksi, ID transaksi nomor 21 sudah hilang dari data tersebut, dari data tabel transaksi. Terus kita akan cek lagi di detail. Oke, ini sama juga, sudah tidak ada ID detail nomor 21, maka kita sudah berhasil menghapus atau menghilangkan ID transaksi dan ID detail di nomor 21 yang telah dibatalkan oleh pelanggan tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh update. Oke, untuk contoh update tersebut, untuk perintahnya dan tipe datanya seperti ini, dan kasusnya misalnya untuk mengurangi stok semua mobil yang dibeli pelanggan. Oke, untuk tipe datanya kita memakai update tabel mobil M, yang artinya kita ingin mengubah data di dalam tabel mobil huruf M di sini adalah alias nama samaran atau nama pendek lah kita buat untuk mempermudah pemanggilan nama tabel mobil di dalam baris kode selanjutnya. Oke, untuk tipe data set ini ada set mstock sama dengan mstock, yaitu maksudnya perintah untuk menerapkan nilai baru pada dalam stok. Logikanya seperti nilai stok yang baru adalah stok awal saat ini dikurangi dengan hasil perhitungan subquery di dalam kurung. Oke, terus di sini ada if null. Fungsinya yaitu pengamanan database jika ada suatu tipe mobil yang masih baru dan belum pernah dibeli sama sekali oleh pelanggan, maka hasil subquery tersebut akan bernilai kosong atau nol. Fungsi if null tersebut akan otomatis mengubah nilai nol tersebut menjadi angka 0. Tanpa fungsi ini, operasi matematika stok dikurang 0 akan menghasilkan nilai 0 jika bisa merusak atau menghilangkan data stok asli mobil. Oke, untuk select sum DT jumlah underscore beli dan from table detail transaksi DT ini adalah sebuah subquery atau bisa dibilang query di dalam query yang fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan total unit mobil yang dibeli oleh seluruh pelanggan berdasarkan data di tabel detail transaksi alias DT. Oke, lanjut. Terus terakhir where DT titik ID underscore mobil sama dengan M titik ID underscore mobil, yaitu suatu penyaringan yang sangat krusial. Ini
Ini memastikan bahwa pengurangan stok dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Sistem hanya akan menjumlahkan angka pembelian milik mobil yang ID-nya sama antara tabel detail transaksi dengan tabel master mobil. Oke, sekarang kita masukkan perintahnya. Kita enter. Oke, berhasil. Sekarang kita cek apakah sekarang stoknya berkurang. Jangan select mana ini? Nah, ini. Select table mobil. Oke, terlihat yang tadinya table mobil tersebut isinya mana ini? Nah, yang tadi isinya 5 untuk Toyota Avanza ini ada 5, ada 3, dan untuk Wuling Air ini ada 10, menjadi berkurang. Menjadi di sini Toyota Avanza menjadi 3, saat Fortuner menjadi 1, Brio jadi 6, dan seterusnya sampai Wuling ini aja yang darinya 10 menjadi 7, dan Mazda CX ini berubah menjadi 0 atau habis. Oke, sekarang kita akan mendemonstrasikan query dan analisis laporan. Pertama ada query agregasi yang digunakan untuk meringkas dan menghitung data secara statistik. Pertama, ada total pendapatan keseluruhan yang fungsinya untuk menghitung total omset finansial, jumlah nota yang masuk, terus serta rata-rata nilai mobil yang terjual di showroom. Oke, untuk query agregasi yang pertama ini digunakan untuk melihat performa finansial showroom secara global. Di sini kita menggunakan 3 fungsi agregasi sekaligus. Agregasi yang pertama ini digunakan untuk melihat performa finansial showroom secara global. Kita ada perintah select yang kita tahu select ini digunakan untuk memilih suatu tabel yang ingin ditampilkan. Terus kita juga lihat 3 fungsi agregasi sekaligus. Yang pertama ada sum, yaitu untuk menjumlahkan perkalian antara jumlah unit yang dibeli dengan harga jual real. Terus ada count district untuk menghitung total nota yang penjualan unik yang terbit. Ada AVG untuk melihat rata-rata harga jual per unit. Kita menggabungkan tabel transaksi dan tabel detail transaksi menggunakan klausa join. Oke, kita akan menjalankan perintah total pendapatan keseluruhan tersebut. Oke, kita coba. Nah, oke, berhasil perintah total pendapatan keseluruhannya. Kita dapat melihat total pendapatan ada 14.711.000.000 rupiah dengan jumlah transaksi 20 dan rata-rata harganya di 723.050.000. Oke, sekarang kita ke query agregasi yang kedua, yaitu pendapatan per bulan. Oke, fungsinya itu untuk mengelompokkan tren omset penjualan dari bulan ke bulan sepanjang tahun operasional. Oke, query ini menggunakan fungsi bawaan seperti year, month, dan month name untuk memecah data tanggal transaksi. Kunci utama dari query ini adalah klausa group by year, tanggal underscore transaksi, terus month tanggal transaksi.
perintah ini memerintahkan MySQL untuk memotong data per bulan, lalu melakukan kalkulasi sum, pendapatan, dan count transaksi khusus untuk masing-masing bulan tersebut secara rapi, diurutkan kronologisnya dari awal hingga akhir tahun menggunakan order by tahun, bulan, titik, koma. Oke, sekarang kita akan memasukkan perintah tersebut ke MySQL. Oke, keluar. Oke, di pendapatan per bulan ini kita dapat melihat di hasilnya dari tahun 2025 ini, dari bulan 1 sampai 12 dengan nama bulan Januari sampai Desember ini, total pendapatan di Januari ada di 450 juta dengan jumlah transaksi 2. Terus di Februari ini kita mendapatkan 4.800.000 rupiah dengan satu kali transaksi di bulan Februari. Terus di bulan ketiga Maret ada di 1.100.000 dengan 2 transaksi. Terus di April kita mendapatkan 240 juta dengan jumlah transaksi 1 transaksi. Terus di Desember kita mendapatkan 1.415 juta dengan 3 transaksi. Oke, selanjutnya kita ke 3 mobil terlaris yang fungsinya untuk mencari tipe kendaraan yang paling diminati oleh pasar berdasarkan total kuantitas unit yang terjual. Oke, untuk query ketiga adalah analisis produk terlaris menggunakan pembatasan data. Kita melakukan group by pada ID mobil dan tipe mobil. Fungsi dari sum DT jumlah beli, terus bintang DT harga jual, akan menghitung akumulasi unit yang laku agar mendapatkan peringkat teratas. Kita menggunakan klausa order by total unit terjual dates yang mengurutkan data dari jumlah unit terbesar ke terkecil. Terakhir, fungsi limit 3 digunakan untuk memotong hasil pencarian sehingga sistem hanya memunculkan 3 baris data mobil teratas. Oke, kita gunakan perintah tersebut dan keluar mobil terlaris dan keluar 3 mobil terlaris di showroom kita. Di sini di tipe mobil ada Wuling RF, Toyota Fortuner 2.4G, Suzuki R3 GL dengan nama merek Wuling, Toyota, dan Suzuki. Untuk total unit terjualnya, Wuling mendapatkan 3 unit, Toyota 2 unit, dan Suzuki 2 unit. Untuk Wuling, total nilai penjualannya adalah 750 juta. Terus untuk Toyota ada 1.130 juta. Dan untuk Suzuki, dia hanya mendapatkan 496 juta. Oke, sekarang kita ke query agregasi yang keempat, yaitu kinerja penjualan per pegawai. Fungsinya untuk mengukur produktivitas staf, sales, eksekutif dalam mencetak kontribusi, transaksi, dan omset bagi showroom. Siapa pegawai yang paling rajin menggolkan kesepakatan lewat nilai, yaitu cons.
Di sini, manajemen bisa melihat secara objektivitas siapa pegawai yang paling rajin menggolkan kesepakatan lewat nilai. Dan siapa yang menghasilkan omset paling besar lewat sum DT jumlah beli. Oke, kita akan memasukkan perintah tipe datanya ke MySQL. Dan hasil query ini menghasilkan jelas bahwa nama yang pegawai yang bernama Gatot ini dengan jabatan sales eksekutif dengan jumlah 3 transaksi menjadi total penjualan yang paling teratas atau paling terbanyak dengan jumlah 7.400.000.000. Oke, untuk query agregasi sudah selesai. Selanjutnya kita di query fungsi SQL, yaitu penggunaan fungsi bawaan MySQL untuk manipulasi dan formatting data. Oke, untuk fungsi SQL yang pertama ada fungsi string, yang tujuannya untuk mengubah format nama pelanggan menjadi huruf besar atau kecil, menghitung panjang huruf, memotong nomor provider, dan menggabungkan kolom. Oke, untuk fungsi SQL ini, fungsi string yang diterapkan pada tabel pelanggan ini, di sini saya menggunakan 5 fungsi sekaligus, yaitu upper untuk memaksa teks menjadi huruf kapital semua, terus lower untuk huruf kecil semua, dan range untuk menghitung jumlah karakter atau panjang string nama. Terus ada substring, nomor HP, 1,4 untuk memotong karakter nomor HP dari posisi pertama sebanyak 4 digit. Gunanya untuk mendeteksi kode provider telepon. Terus terakhir ada concat, digunakan untuk menggabungkan nama pelanggan dan nomor HP menjadi satu baris informasi baru yang rapi. Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan query tersebut, query fungsi stringnya. Di sini query-nya berhasil, terdapat ada nama huruf besar di sini, ada huruf besar, terus ada nama huruf kecil, terus panjang namanya, terus kode providernya, dan info pelanggan. Selanjutnya kita ke query fungsi SQL yang kedua, yaitu fungsi tanggal atau date function, yang tujuannya untuk memecahkan komponen tanggal transaksi seperti hari, bulan, atau tahun, dan menghasilkan selisih waktu dari tanggal transaksi hingga hari ini. Fungsi tanggal ini yang kita ujikan pada tabel transaksi, fungsi day name dan month name sangat berguna untuk dalam dunia bisnis, karena otomatis menerjemahkan data tanggal menjadi nama hari dan nama bulan dalam bentuk teks literal. Fungsi year mengekstrak angka tahunnya saja, sementara itu fungsi date equals date tanggal transaksi digunakan untuk menghitung selisih hari. Fungsi ini melacak sudah berapa hari yang lalu transaksi tersebut terjadi jika dihitung mundur dari tanggal hari ini. Oke, sekarang kita implementasikan perintah query fungsi tanggal tersebut. Dan hasilnya seperti ini. Di sini ada ID transaksi, tanggal transaksi, hari, bulan, tahun, dan hari lalu. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi query SQL yang ketiga, yaitu fungsi
numerik, yaitu tujuannya untuk melakukan konversi nilai nominal harga mobil, memberikan format mata uang, serta pembulatan angka desimal. Fungsi numerik ini untuk memanipulasi data angka harga di tabel mobil. Di sini saya membagi nilai harga dengan 1 juta, lalu dibulatkan menjadi 2 angka di belakang desimal menggunakan fungsi round. Fungsi yang paling menarik adalah format harga 0 ID strip underscore ID. Fungsi ini otomatis mengubah angka mentah database menjadi berformat mata uang Indonesia dengan tanda titik sebagai pemisah ribuan. Sedangkan fungsi floor digunakan untuk pembulatan ke bawah guna pengelompokan mobil ke dalam kategori kelipatan 100 juta. Oke, sekarang kita akan mendemonstrasikan fungsi numerik ini ke MySQL. Oke, kita masukkan. Oke, sudah terlihat hasilnya. Di sini ada tipe mobil, harga juta, harga format, dan kelompok 100 juta. Di sini untuk harganya itu, untuk di kolom harga, dia bentuknya seperti ini. Untuk harga juta, dia berbentuk seperti ini. Terus untuk harga format, dia berbentuk seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi query SQL yang terakhir atau yang keempat, yaitu fungsi cache when. Fungsi cache when bertujuan untuk memberikan pengelompokan tingkatan atau kategori kelas mobil secara dinamis berdasarkan rentang harga satuannya. Membuat query cache when untuk melakukan klasifikasi logis pada tabel mobil, jika harga di bawah 200 juta akan dikategorikan sebagai mobil ekonomis, di bawah 400 juta menjadi menengah, di bawah 700 juta menjadi premium, dan di atas itu otomatis diklasifikasikan sebagai luxury. Fungsi ini berjalan secara dinamis sehingga ketika kita melakukan pencarian data langsung, terkelompokkan dengan rapi melalui dari kelas ekonomis hingga kelas termewah. Oke, sekarang kita akan mendemonstrasikan atau memasukkan fungsi cache when tersebut ke MySQL. Dan terlihat hasilnya terdapat beberapa tipe menengah dan tipe premium dan luxury. Oke, sekarang kita akan masuk ke query selanjutnya, yaitu query join. Query join digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel. Seperti yang pertama ini, yaitu laporan transaksi lengkap, yaitu inner join. Query pertama ini adalah inner join multi-table untuk menyusun laporan transaksi yang lengkap. Di sini kita tidak hanya menggabungkan 2 tabel, melainkan 5 tabel sekaligus secara berantai menggunakan klausa on. Terus sebagai pencocok ID kunci tamu Forensky, kita menarik nama pembeli asli dari tabel pelanggan. Terus nama sales dari tabel pegawai, hingga spesifikasi pabrikan mobil dari tabel mobil dan tabel merek. Sifat dari inner join ini adalah hanya memproses data yang memiliki pasangan sah di setiap tabel relasinya. Oke, sekarang kita akan mendemonstrasikan laporan transaksi lengkap atau inner join tersebut ke MySQL. Oke, kita perkecil dulu agar kelihatan. Oke, terlihat di sini ada transaksi. Ini adalah hasil dari transaksi lengkapnya. Di sini ada ID transaksi, tanggal transaksi, nama pelanggan, nomor HP, sales, tipe mobil, nama merek, jumlah
beli, harga jual, dan subtotalnya. Oke, sekarang kita akan ke query join yang kedua, yaitu left join dengan pelanggan yang belum pernah bertransaksi. Query ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan divisi marketing atau strategis bisnis showroom. Berbeda dengan inner join, perintah left join ini akan mempertahankan dan menampilkan seluruh baris dan data dari tabel sebelah kiri, yaitu tabel pelanggan P. Meskipun pelanggan tersebut belum melakukan relasi transaksi apapun di tabel transaksi kanan, yaitu tabel transaksi T, untuk memfilter hasilnya, kita menggunakan fungsi agregasi counts yang dikelompokkan berdasarkan profil pelanggan, lalu disaring menggunakan clause having. Clause having digunakan di sini, bukan where, karena kita menyaring berdasarkan hasil fungsi agregasi tersebut. Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan atau demonstrasikan dari left join ini ke MySQL. Kita enter. Oke, di sini terdeteksi bahwa ada satu pelanggan yang tidak bertransaksi, yaitu ID pelanggan 11 dengan nama Agus Hermawan. Oke, yang terakhir ada stok dan status ketersediaan mobil. Ini hanya mengeluarkan hasil stok dan status ketersediaan mobil di showroom kita. Oke, sekarang kita akan memasukkannya ke MySQL, kita implementasikan, dan keluar. Di sini ada Mazda dengan stoknya 0 dan status stoknya habis. Terus di sini ada Porsche dengan satu stok dan status stoknya itu juga hampir statusnya hampir habis. Terus untuk seperti Toyota, Suzuki, Daihatsu, Honda, dan Wuling ini dia tersedia. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan hasil analisis. Berdasarkan query-query yang telah kita jalankan, berikut adalah hasil dari analisis data penjualan showroom mobil. Untuk indikatornya, total transaksi, dan hasilnya ada 20 transaksi. Keterangannya periode Januari sampai September 2025 setelah ID 21 dibatalkan. Terus di total pendapatan kita mendapatkan 14.711 juta dengan akumulasi dari 20 transaksi yang valid. Terus di rata-rata harga terdapat 723 juta 50.000 per unit kendaraan yang terjual. Terus untuk mobil yang terlaris ada Wuling Air AV dan Honda Brio RS, masing-masing terjual sebanyak 3 unit. Untuk sales terbaik ada Mas Gatot dengan keterangan 3 transaksi total 7.400.000.000 juta. Untuk merek terlarisnya ada Toyota dengan 3 transaksi penjualan, Avanza dan Fortuner. Pelanggan aktif ada 10 dari 11 pelanggan. 1 pelanggan tidak aktif karena transaksinya dibatalkan. Untuk stok terendah ada Pajero Sport dan Mazda CX-5 dengan sisa unitnya yaitu 0 atau habis terjual. Interpretasinya dari data analisis dapat disimpulkan bahwa penjualan mobil mewah dan premium atau luxuries atau sport seperti Porsche dan BMW GT-R memberikan kontribusi nominal terbesar terhadap total pendapatan showroom. Pegawai dengan jabatan sales eksekutif, khususnya Gatot, berkontribusi terbesar dalam mencetak omset tertinggi berdasarkan perintah update
pengurangan stok unit Pajero Sport dan Mazda CX-5 telah habis terjual dengan sisa 0 unit, sehingga pihak manajemen perlu segera merestock kedua unit tersebut. Kesimpulan dan saran pengembangan. Rancangan basis data rasional ini telah teruji sukses berjalan pada MySQL versi 8.0 dengan relasi yang kokoh dan bebas dari anomali data. Untuk pengembangan ke depannya, sistem ini disarankan untuk dilengkapi dengan antarmuka grafis UI application, otomatisasi pengurangan stok real time menggunakan database trigger, serta peluasan tabel skema untuk mengakomodasi transaksi cicilan atau kredit pelanggan. Oke, sekian dari video mini project yang saya bawa ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.